Kisah seorang Raja Tuba. Raja Tuba melakukan perjalanan dari Yaman ke berbagai negara, ditemani 400 ulama. Setiap memasuki suatu negeri, rakyat negeri itu selalu mengeluhkan dan memuliakannya. Suatu ketika sampailah ia di kota Mekah, tidak seperti penduduk negeri lainnya. Warga Mekah tidak memberikan sambutan yang hangat. Sikap mereka ini membuat Raja Tuba heran. Mengapa penduduk negeri ini tidak memuliakan kita? Tanya Raja kepada para ulama yang menemaninya dalam perjalanan. Timbul niat dalam hati Raja Tuba untuk menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Allah yang Maha Mengetahui seketika itu juga menurunkan bala berupa penyakit di kepalanya. Sehingga busuklah kepala sang raja. Orang tak mau duduk di dekatnya karena bau busuk yang disebarkan oleh penyakit itu. Para tabib berusaha mengobati, namun mereka tidak menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Para ulama yang menemaninya merasa penasaran. Mengapa kami tidak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit raja, padahal telah banyak tabib yang memeriksanya? Tiba-tiba salah seorang dari ulama berkata kepada raja, "Akan kuberitahukan obat penyakitmu, tapi hanya kamu seorang yang boleh mendengar." Raja Tuba kemudian memerintahkan semua orang yang sedang bersamanya untuk keluar. Nah, mereka telah keluar. Sekarang katakanlah apa obat penyakitku ini. Akan kuberitahukan obat itu setelah kamu ceritakan apa yang kamu niatkan dalam hati. Dan apa yang kamu sembunyikan dalam batinmu, kata si alim itu. Aku memang menyimpan niat buruk dalam hatiku, yaitu hendak menghancurkan rumah ini batu demi batu. Ketahuilah niat jelek inilah yang menyebabkan Allah murka dan memberimu penyakit, kata si alim. Sekarang jika kamu ingin sembuh, urungkan niatmu itu, semoga Allah mengampunimu, kata si alim. Baiklah, saat ini juga kubatalkan niat burukku, kata sang raja menyesali sikapnya. Seketika itu juga Allah menyembuhkan penyakitnya. Setelah beberapa hari tinggal di Mekah, sang raja bersama rombongannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para ulama yang menemaninya berkata, "Kami ingin tinggal di sini." Saat itu, Madinah masih berupa hamparan tanah kosong yang tandus. Raja berkata, "Bukankah kita telah sepakat untuk melakukan perjalanan bersama?" Mereka bersikeras dan berkata, "Tetapi kami ingin tinggal di sini." "Apakah yang menyebabkan kalian ingin menetap di sini?" kata sang raja. "Sesungguhnya tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman," kata para ulama. "Jika demikian, aku akan menitipkan kepada kalian sepucuk surat untuk Nabi akhir zaman," kata sang raja. "Serahkanlah surat itu jika ia telah diutus dan berhijrah ke tempat ini," kata sang raja. Kemudian Raja Tuba menulis sepucuk surat yang bunyinya, "Aku adalah Raja Tuba, aku beriman kepadamu dan juga meyakini ajaranmu." Lalu surat itu dicap dan diserahkan kepada orang alim yang telah menyembuhkan penyakitnya. "Simpan baik-baik surat ini," pesan sang raja. Sesungguhnya para ulama pengikut Raja Tuba adalah kakek moyang para sahabat Ansor. Dan orang yang dititipi surat oleh raja adalah leluhur Abu Ayyub al-Ansori. Abu Ayyub al-Ansori adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, ketika Nabi telah diutus dan berhijrah ke Madinah, Abu Ayyub menyerahkan surat itu. Kisah ini dikutip dari kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf dalam kitabnya Al-Hikmah Al-Yamaniyah.